Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Kita siapkan diri kita, hati kita untuk ilmu. Karena kita harus ingat jemaah rahimakumullah, di antara tipu daya syaitan khususnya bagi penuntut ilmu adalah melalaikan hati mereka dari ilmu, yakni jasadnya hadir di majelis ilmu tapi hatinya dilalaikan, ya, hatinya dilalaikan, sehingga syaitan membisik-bisikkan kepada hati kita ini perkara-perkara lain yang tidak berkaitan dengan ilmu, ya, diingatkan dengan ini dengan itu. Sebagaimana halnya ibadah yang paling agung yaitu salat. Ya, ada kalanya kaum muslimin alhamdulillah sudah salat terus. Syaitan nggak bisa menghalang-halangi kaum muslimin dari salat. Tapi apa? Syaitan nggak putus asa. Syaitan melalaikan hati-hati kaum muslimin yang sedang salat dari sholatnya, ya, sehingga sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ya, sudah sejak dulu berarti Pak tipu daya syaitan itu, model itu, ya, ketika kita belum sholat gak kelingan niki lah, ketika sholat lah kok kelingan, ya, bahkan sampai ada yang agak-agak merendahkan atau mengejek ayat ini. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sehingga apa? Kalau ada sesuatu yang hilang, salat engkau kelingan, kuncinya hilang, jajal salat, engkau pas salat kelingan, amalkan ayat itu. Bukan seperti itu sebenarnya, ya. Tapi ini alamatnya, alamat bahwa syaitan itu terus berusaha untuk menyesatkan kita. Di antaranya apa? Kalau kita sudah bisa hadir di majelis ilmu, alhamdulillah, godaan syaitan untuk malas selesai. Tapi ketika kita sudah di majelis ilmu, dilalaikan dari ilmu, ya, hati kita dilalaikan dari ilmu. Maka sekali lagi, mari kita siapkan diri dan hati-hati kita untuk ilmu. Jamaah rahimakumullah, tadi muqaddimah kita bacakan ayat Allah Ta'ala tentang kewajiban untuk kita menjaga diri kita dari dan keluarga kita dari neraka. Kemudian secara khusus berkaitan dengan materi kita, bagaimana kita menciptakan atau berusaha untuk menciptakan keluarga kita itu atau di rumah tangga kita itu suasana yang ilmiah. Di antaranya yang pertama, isna' nuwatanil maktabah islamiyah li maktabatin islamiyah fi baitik. Di antaranya hendaknya kita ini membuat, ya, sudut atau mungkin ruangan tertentu yang di situ ada maktabah, atau di situ jadi maktabah. Maktabah itu perpustakaan,
Di situ ada mushaf Al-Quran, di situ ada buku-buku hadis, entah berapa. Di situ ada buku tuntunan sholat yang benar, tuntunan puasa, sholat tahajud, sholat sunnah, misalkan. Di situ ada buku-buku yang penting, walaupun entah seberapa adanya. Ini diantara usaha. Jadi jangan sampai kita nggak punya buku. Bukunya hanya satu, alhamdulillah, Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim itu tok. Walaupun tentu maksudnya bukan meremehkan Al-Quran. Kata-kata tok ini bukan meremehkan Al-Quran ya. Hanya ini bukan meremehkan maksudnya. Karena Al-Quran saja belum cukup. Ya, harus ada yang lain. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara kitab hadis yang sangat dianjurkan semestinya dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sudah punya semua bapak-bapak? Belum ya? Jenengan siapkan sekian rupiah untuk beli kitab Riyadhus Shalihin. Saya yakin bisa, seluruh kaum muslimin bisa memiliki kitab tersebut. Paling regane namung pinten, gak nyampe 1 juta. Lah kita bisa beli ini, beli itu, pergi ke sana, ke sini dengan biaya yang sangat banyak. Insya Allah demi ilmu, demi suasana yang mengandung ilmu yang ilmiah di rumah kita, beli minimal kitab Riyadhus Shalihin yang di situ masya Allah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya, kalau jenengan sudah bisa baca kitab gundul ya cari yang aslinya. Tapi kalau belum bisa cari yang terjemahannya, baca gantian dengan istri, gantian dengan anak-anak. Ada pak, entah lemari seberapa atau mungkin nggak pakai lemari, tapi di situ ada bagian sudut, gampangannya istilahnya sudut perpustakaan, sehingga ada apa minimal itu ada apa suasana di dalam hati kita itu terpanggil untuk membacanya. Mungkin dibantu dengan apa majalah-majalah yang baik. Harus ada ya. Kemudian yang kedua al-maktabatus sautiyah ya. Kalau tadi buku kitab, yang kedua adalah maktabah sautiyah, perpustakaan berupa rekaman-rekaman. Walaupun kalau sekarang ya seperti kaset-kaset itu sudah nggak laku nggih. Seperti kami tadi beres-beres di pondok ya, ada apa itu namanya apa kaset-kaset numpuk mungkin segini mungkin ya, wis gur dipindah rono, pindah rene, pindah rono ya. Karena sekarang sudah ada yang lebih praktis dari itu semua ya. Maka apa intinya ada, harus ada. Sehingga kalau kita punya apa itu rekaman ceramah-ceramah yang bagus, atau nomor 1 tilawatul Quran ya, murattal Al-Quran, didengarkan ya. Di samping kita membaca, kemudian juga mendengarkan ceramah-ceramah para guru kita ya. Atau juga di sana ada rekaman-rekaman hadis. Jadi ada yang dibaca, ada yang didengarkan. Ini semua sumber ilmu yang dengan itu nampak dari keluarga kita itu suasana ilmiah. Jadi jangan adanya apa di sana salonnya 4 kali lipat salon nih kok okay. Salon itu salon apa namanya? Nah, pokoknya salon yang untuk bunyi itu, bukan salon kecantikan ya. Salon itu di sana ada, di sana. Setiap hari yang terdengar adalah dung dung. Jangan jamaah rahimakumullah ya, tapi yang terdengar adalah
suara tilawatul Quran, bacaan matan-matan ilmiah. Matan itu ringkasan-ringkasan ya, ilmu yang ditulis oleh para ulama kita, ya, ceramah-ceramah yang baik. Karena ada kalanya ceramah itu enggak baik. Enten toh Pak, ceramah niku saru-saru. Kiai yang nek ceramah mesti saru-saru, gek jamae sewenang. Yo, saru lucu jamae sewenang. Iki pengajian nopo niki? Ngece dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kayak gitu laris. Kiai model itu laris. Gek nyang-nyangan. Aku gelem ceramah nang nggonamu, tapi Masya Allah, dan disambut dengan mesra, dengan hangat oleh mayoritas kaum muslimin hari ini. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Intinya kalau harus mendengarkan ceramah yang bermanfaat, di situ disebutkan ayat Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diagungkan, dimuliakan, bukan diejek. Ya, plus tadi saru-saru. Kadang napa goblok nih jamaah. Gek sing digoblok nih njung, ana apa? Guyu-guyu. Piye iki? Ya, itu gambaran kiai atau ustadz yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Intinya rajin membaca, ya. Di antara caranya siapkan yang dibaca tadi, ya. Harus ada Bapak Ibu. Entah sekali lagi ya, berapa buku yang kita miliki atau majalah ya, yang insya Allah dananya nggak begitu banyak. Kalau kita bisa beli ini, beli itu, ganti ini, ganti itu, untuk kitab itu nggak usah ganti-ganti. Kalau perlu nambah-nambah. Dan itu manfaatnya luar biasa. Semoga Allah mudahkan untuk kita. Amin. Berikutnya da'watus salihin wal akhyar wa talabatil ilmi li ziyarati fil bait. Mengundang orang-orang yang saleh, para penuntut ilmu untuk berkunjung ke rumah kita. Ya, untuk berkunjung ke rumah kita. Diundang. Maka kalau saya itu bisa mampir ke rumah bapak-bapak, ibu-ibu itu seneng Pak. Jenengan seneng napa mboten? Neng ya dengan segala keterbatasan. Kadang wis dihampir keping 50 jaran ibarate nggih. Ya panggah ora mampir nggih, nyuwun agung ing pangapunten nggih. Karena dengan segala keterbatasan. Masya Allah. Padahal apa? Teman-teman kita yang baik-baik, ya, orang-orang soleh, guru-guru kita diundang ke rumah, itu pengaruhnya luar biasa. Anak-anak kita atau mungkin istri kita akan mendengar ucapan-ucapan yang baik dari mereka, ya, atau bahkan apa? Ilmu. Jadi kalau ngobrol, kalau toh kesana kemari, nanti apa? Ada ilmunya, ada hikmah-hikmahnya. Bukan hanya apa? Ngobrol dunyo rene entai. Plus napa? Guyune cekakaan misalnya, walaupun mungkin apa? Hal yang mubah, perkara yang mubah, bukan yang dosa. Lebih-lebih kalau tamu-tamu kita adalah tamu orang yang nggak baik, ya, obrolannya kotor, ya, mungkin keluar ucapan-ucapan yang nggak baik. Kalau toh gumun, napa mana gumun Pak? Wong-wong sing ra bener nih kok. Wah, kalau takjub dengan sesuatu omongannya kan, wis ngoten nika pokoke. Tapi kalau yang kita undang orang-orang yang baik, para penuntut ilmu atau guru-guru kita, Masya Allah, ini berpengaruh, ya. Inna dukhula ahlil imani baitaka yaziduhu nuran wa yahsulu bisababi ahadithihim wa su'alihim wa niqashi ma'ahum minal faidati umurun katsira.
Sungguhnya masuknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang yang baik ke dalam rumahmu itu akan menambahkan nur atau cahaya di rumahmu. Dan dengan sebab percakapan, ya, perbincangan dengan mereka akan menghasilkan, ya, faedah yang sangat banyak. Seperti Nabi Nuh, ya, pernah berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Dalam surat Nuh ayat 28. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Wa man dakhala baitiya mu'mina, orang yang masuk ke rumahku, ya, dan dia beriman, dimintakan doa ampunan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga ampuni orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, dimintakan ampunan oleh beliau. Ini diantara apa? Bagaimana, ya, kita berusaha, ya, kalau bisa, ya, mendatangkan orang-orang yang baik ke rumah kita. Dan juga misalkan kisah yang tidak asing bagi kita, bagaimana para malaikat bertamu ke rumah Nabi sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tamunya malaikat, walaupun secara asal beliau nggak kenal bahwa ternyata ini malaikat. Makanya beliau jamu, karena nggak tahu bahwa itu malaikat. Beliau sembelihkan sapi, ya, anak sapi, disuguhkan, ternyata mereka nggak makan, malaikat. Nah, intinya tamu-tamu yang bagus, ya, yang tentu apa, omongan yang keluar atau pembicaraan dari para malaikat adalah pembicaraan yang bagus. Ya, beda dengan tadi, ya, teman-teman kita yang mungkin nggak benar masuk ke rumah kita, mereka pulang, mungkin cucu kita atau anak kecil kita dapat mufradat, kosakata baru yang nggak bener, gara-gara apa? Tamu yang nggak bener. Ya, tapi kalau tamunya bagus, tamunya baik, insya Allah mereka pulang, anak-anak kita dapat kalimat-kalimat yang baik. Ya. Taib. Juga ta'allumul ahkami syar'iyyati lil buyut, perlunya pengajaran secara khusus tentang hukum-hukum, ya, syariat yang berkaitan dengan rumah, ya, disampaikan kepada mereka. Misalnya as-salatu fil baiti, misalkan tentang sholat di rumah, tentang sholat di rumah. Bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Paling afdolnya sholat itu adalah sholatnya seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib, kecuali sholat fardu. Dan ini berkaitan dengan laki-laki, ya, laki-laki sholat yang paling afdal kalau dia kerjakan di dalam rumah, yakni sholat sunnah. Adapun yang fardu maka tidak afdal, tidak masuk ke dalam keafdalan itu, bahkan dia dikerjakan di masjid seperti tadi di awal, ya, sampaikan, diajarkan. Sehingga mungkin kita punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, ajari mereka, nak, dok, nak, le, ya, kalau laki-laki sholat di masjid, ajarkan. Ini ilmu syar'i yang berkaitan dengan rumah, ajarkan kepada mereka sehingga muncul, ya, atau nampak di rumah kita itu suasana yang ilmiah. Fal wajibu an tusalliya fil masjidi illa min uzrin. Jadi kalau laki-laki wajib dikerjakan sholat itu, ya, sholat fardu itu di masjid, kecuali kalau ada uzur, kalau ada halangan.
Wa ammal mar'atu fa kullama kana makanu salatiha a'maq kana afdal. Adapun wanita, ya, maka kalau tempat sholatnya itu semakin tersembunyi, itu semakin afdol, ya. Maka kalau enggak taklim seperti ini, ya, yang afdol bagi ibu-ibu sholat di mana? Di rumah. Di masjid boleh apa tidak? Boleh, tapi tidak afdol, ya. Bahkan dulu pernah ada sahabat atau sahabiyah, ya, sahabat perempuan yang mau senantiasa sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Tapi kata Nabi, sholatmu di rumahmu lebih afdal, lebih utama daripada sholatmu bersamaku di masjidku ini. Padahal sholat di Masjidin Nabawi itu sekali sholat lebih baik daripada berapa sholat? 1000, Pak. Sekali sholat di Masjidin Nabawi lebih utama daripada, bukan sama loh ya, lebih utama daripada 1000 kali sholat, ya. Padahal kita sholat sehari semalam, sholat fardunya itu kalau dalam sebulan totalnya cuma 150 kali, gitu. Sebulan itu sholat fardunya cuma 150 kali, Pak. Berarti biar dapat 1000 kali berapa bulan? Hah? Kalau 10 bulan 1500. Masya Allah. Tapi apa ternyata kata Nabi, sholatmu wahai wanita di rumahmu lebih utama daripada sholatmu bersamaku, imamnya Nabi, ya, di masjid Nabi. Ya, walaupun sekali lagi boleh seorang wanita sholat di masjid, tentunya dengan memperhatikan adab-adabnya. Adapun secara asal, semakin dia tersembunyi tempat sholatnya, maka semakin afdal. Khairu sholatin nisa'i fi qa'ri buyutihin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kalau misalkan buat apa? Buat tempat khusus untuk sholat di rumahnya, ya, bagi wanita, atau tentunya itu disiapkan betul untuk wanita, untuk istri dan anak perempuan, tempatkan yang paling nyumput, ya, yang paling tersembunyi, ya, jangan di depan. Kan ada toh, Pak, rumah tertentu, ya, rumah orang yang perhatian terhadap agama ada, alhamdulillah, duitnya juga ada, bikin musola rumah, ya, untuk sholat keluarganya itu, tapi di luar, ya, nampak begitu di depan misalkan, ini kurang tepat, ya. Tapi kalau mau membuatkan musola bagi mereka yang tersembunyi, itu lebih afdal. Nah, juga ajarkan kepada mereka tentang al-istidzan, tentang minta izin, tentang minta izin. Di antaranya adalah kalau berkaitan dengan tentu masuk rumah, ya, masuk rumah dengan izin atau mengucapkan salam. Kalau rumah sendiri, ya, ucapkan salam. Jangan karena rumah sendiri nggak pernah salam, ya, padahal salam itu doa yang sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya tercurah kepadamu. Wah, ini keluarga kita yang paling berhak, Pak, ya, lebih berhak daripada orang-orang lain. Maka, Pak, ucapkan salam walaupun rumah sendiri, bukan bludas-bludus enggak salam, eman-eman, kesempatan untuk doa bagi mereka, doa kebaikan untuk mereka, ya. Lebih-lebih rumah orang lain, ucapkan salam, minta izin. Kalau dibolehkan baru masuk, kalau tidak maka pergi. Juga izin yang berkaitan dengan, ya, masuk kamar bahkan, Pak, ya. Jadi anak-anak yang sudah mulai mengenal, ya, mengenal aurat, ya,
itu harus minta izin bagi atau kepada kedua orang tuanya kalau mau masuk kamar bapak atau ibunya, nggak boleh sembarangan ya. Terutama di 3 waktu, yaitu sebelum subuh ya, di waktu siang ketika istirahat, dan ba'da salat isya. Salasu auratil lakum, itulah 3 aurat kata Allah ya, yang harus betul-betul seorang anak diajari untuk itu ya. Jangan sampai mereka melihat hal-hal yang tidak layak untuk mereka lihat dari kedua orang tuanya. Ini diajari ya, diajarkan kepada mereka. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Beberapa perkara yang berkaitan dengan anak-anak dan keluarga kita secara khusus, yaitu bagaimana sedapat mungkin kita menghidupkan suasana rumah tangga kita sebagai rumah yang penuh dengan ilmu dan amal soleh. Walaupun mungkin rumah kita itu sederhana atau bahkan sangat-sangat sederhana atau lebih dari itu ya, yang penting apa? Yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti sebagian rumah kaum muslimin, rumahnya megah Masya Allah, tapi yang ada di dalamnya adalah bentakan-bentakan orang tua kepada anaknya, suara tinggi dari istri kepada suaminya, atau sebaliknya suara musik yang gak ada habis-habisnya. Jangan. Tapi walaupun rumah kita sederhana atau sangat-sangat sederhana, yang ada atau yang terdengar adalah tilawatul Quran, suara nasihat atau seorang ibu mengajari anaknya, nasihat suami yang baik kepada istrinya, dan seterusnya. Jadikan rumah kita seperti itu, yang dengannya akan lahir generasi-generasi yang saleh dan salihah insyaallah ta'ala. Dan yang terakhir, tentu tidak luput ya, atau tidak boleh terlepas kita ini dari doa ya, doa untuk kebaikan anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki anak-anakku ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Doa, karena sungguh kita tidak bisa berbuat apa-apa dari kebaikan dan juga tidak bisa selamat dari keburukan kecuali kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab turunnya pertolongan Allah adalah dengan banyak berdoa, sebagaimana ungkapan ad-du'a silahul muslim au mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang muslim. Doa itu senjatanya seorang mukmin ya. Maka kalau kita nggak boleh bawa senjata tajam, bawa kemana-mana senjata doa ya, kemana-mana doa, banyak berdoa. Sebagaimana halnya tadi, kita keluar rumah baca doa, habis itu ada yang naik kendaraan baca doa, mau masuk masjid baca doa. Donga sedaya napa mboten mau Pak? Doa ya. Nanti sebentar lagi kita keluar masjid baca doa, habis itu naik kendaraan baca doa, sampai rumah baca doa, mau tidur baca doa, dan seterusnya. Doa itu senjatanya seorang muslim. Juga secara khusus doa untuk kebaikan anak dan keturunan kita atau keluarga kita.
Semoga dengan rahmatnya yang luas Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Insyaallah cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.